سوف نبقى هنا كي يزول الألم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طابور الصباح في المعهد ابن تيمية بوهر جوه الغربية إندونيسيا. التاريخ 25 من شهر ديسمبر من سنة 2023 ميلادية. دخول رئيس المراسم الميدان وإعداد الأعضاء. Saya ambil dulu ya. Siap. Baik. دخول مشرف المراسم الميدان. لازم هكذا. بسم الله. تقرير رئيس المراسم لمشرف المراسم بأن مراسم الصباح جاهز للتنفيذ. Lapor, apel pagi, tanggal 12 Jumadil Akhir 1445 Hijriah. Siap, dilaksanakan. Laksanakan. Siap, laksanakan. Tilawatul Quran Al-Karim yatluhu Titan Alif Hamdan. La ikraha bid-din qad tabayyana ar-rushdu minal ghayy wa man yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa la infisama laha wallahu samii'un 'aliim. Qira'atul hadits yaqra'uhu akhir. عن أبي نجيح العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وضربت منها العيون، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليه بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي. قراءة رئاية ورسالة المعهد يقرأها أيسل كيسا. Visi dan misi pesantren Ibnu Taimiyah. Visi pesantren Ibnu Taimiyah pada 2030 adalah terwujudnya institusi pesantren yang dinamis dan progresif dalam membangun insan berperadaban. Misi 1. Menguatkan manhaj dan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah di atas pemahaman salaful ummah. 2. Meningkatkan kualitas pendidikan akhlak dan adab. 3. Meningkatkan kompetensi ilmiah syar'iyah. 4. Meningkatkan literasi budaya dan digital. 5. Meningkatkan kompetensi life skill, soft and hard skill. Kalimatul musyrikin al-marasim wa sukuku fi halatir raha. Untuk amarat istirahat di tempat. Gerak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd,
فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول الله تعالى في محكم كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وقال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. Yang saya hormati Ustaz Syafiq Abrori serta jajarannya para kabid, para guru, karyawan, abnai wa banati at-talaba wa talibat, hafizakumullah. Innahu la khibratun wa syarafun li ana an aqifa amamakum li awwali marratin mundu 31 sana. Hal fahimtum? Ini adalah pengalaman pertama saya semenjak 31 tahun yang lalu. Tidak pernah saya diminta didaulat jadi komandan upacara, pembina upacara, pembina. Istilahnya pun tidak hafal. Dan ini pun tadi malam Ustaz Syafiq hafizahullah bilang bahwa besok kita ada Ustaz Syafiq upacara apel bersama. Minta Ustaz untuk berbicara. Saya bilang insyaallah. Nah, kesempatan ini tadi Ustaz telah membacakan ayat Allah yang kita semua hafal. Dari ayat itu kita bisa mengambil atau memberikan sebuah judul, raihlah cita-citamu, raihlah masa depanmu dengan iman dan takwa serta ilmu dan teknologi. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah berjanji, Allah akan tinggikan, Allah akan angkat derajat orang-orang beriman dan orang-orang yang diberi ilmu. Antum semua sekarang ini dan antunna putri sedang berada dalam dunia dan kancah ilmu. Di sini kalian ditempa, dan di sini kalian dididik, dibina untuk masa depan kalian semuanya. Maka apa yang saya pesankan tadi atau apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala tadi itu hendaknya menjadi pedoman, menjadi pegangan bahwa kalau kita ingin Allah tinggikan derajat kita, kalau kita ingin kita menjadi orang-orang yang maju, maka kuncinya dua itu, yaitu bangunlah iman kalian, tempalah iman kalian, dan bangunlah ilmu dan teknologi kalian. Ini ayat ini bagi Ustadz sendiri itu telah ditanamkan semenjak kecil oleh ayahanda rahimahullah.
yang memang beliau seorang ayah yang sangat peduli, sangat memperhatikan pendidikan anak-anaknya. Maka beliau berpesan kepada kami dengan mengatakan, wahai anak-anakku, isilah dada kalian dengan iman, dan isilah kepala kalian dengan ilmu. Setelah itu, jadilah kalian menjadi apa saja. Beliau memberikan contoh, karena kami orang kampung, orang desa, mau jadi gembala itik atau gembala bebek boleh, mau jadi petani di sawah boleh, mau jadi guru boleh, mau jadi menteri boleh. Tapi syaratnya, isilah dada kalian dengan iman, isilah kepala kalian dengan ilmu. Dan beliau juga mengatakan, di dalam menuntut ilmu itu, kalau kurang-kurang makan, nggak apa-apa, sabar. Dan itu kami alami waktu masih di pondok, itu 7 tahun lamanya tanpa pengabdian. Kalau kalian di sini 6 tahun selesai, 1 tahun pengabdian. Kami dulu 7 tahun belajar, itu hampir setiap pekan, 3 hari di dalam 1 pekan, itu makannya merah putih, nasi sama sambal. Malah kadang-kadang makannya putih-putih, nasi sama garam saja. Nah, itu kalian tidak mengalami hal yang demikian. Jadi, kalaupun kurang-kurang makan, nggak apa-apa dan sabar, tetapi kalian tidak boleh berhenti bersekolah. Kalian tidak boleh berhenti menuntut ilmu. Nah, ini pesan orang tua waktu kami masih kecil-kecil. Kemudian, jauh setelah itu, pemimpin kita, pemimpin negara Kesatuan Republik Indonesia, Presiden ketiga, yaitu Profesor Dr. Bahrudin Yusuf Habibie, rahimahullah. Jauh sebelum beliau menjadi presiden, itu telah menggaungkan istilah yang bunyinya apa yang disebut dengan IMTAK dan IPTEK. IMTAK singkatan daripada iman dan takwa, sedangkan IPTEK singkatan dari ilmu dan teknologi. Dan setelah beliau menjadi presiden, ungkapan itu terus beliau gaungkan dan sampaikan kepada kita anak negeri ini, supaya putra-putri Indonesia itu adalah orang-orang yang kuat iman dan takwanya, dan yang tinggi ilmu dan teknologinya. Hafizahullah wa rahimahu rahmatan wasi'ah. Pesan dari Pak Habibie ini sesungguhnya adalah pesan dari Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang kita bacakan tadi. Oleh karena itu, tidak ada jalan lain bagi kalian, wahai anak-anakku, pesantren Ibn Taimiyah putra dan putri, untuk menggapai dan meraih cita-cita dan masa depanmu, kecuali dengan dua itu, yaitu dengan iman dan takwa serta menguasai ilmu dan teknologi. Kemudian di dalam kalian
di sini meraungi atau meraungi lautan ilmu pengetahuan, maka jangan pernah merasa capek dan lelah. Tapi perlu kerja keras, perlu kesungguh-sungguhan untuk menuntut ilmu itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh, berjihad, berkeringat di jalan Allah, termasuk di dalamnya, di dalam menuntut ilmu, lanahdiyannahum subulana. Kami pasti tunjukkan kepada kamu jalan-jalan kami. Subul, seperti kalian tahu, adalah jamak dari sabil. Tidak hanya satu jalan yang akan Allah tunjukkan kepada kita, tetapi jalan-jalan yang sangat banyak sekali. Kalian mau jadi apa? Tentu kebanyakan menjadi ulama-ulama rabbaniyin atau yang lain-lain. Itu perlu kesungguh-sungguhan, itu perlu kerja keras. Dan di dalam hal ini, yang pertama yang kalian harus lakukan, kesungguh-sungguhan kalian di dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ummul ibadat, ibu dan induk dari semua ibadah itu adalah kalian harus rajin sholat. Sholat 5 waktu, sholat rawatib, sholat duha, sholat tahiyatul masjid, sholat tahajud, rajin. Dan itu akan menolong, membantu kalian untuk Allah bukakan jalan-jalan kehidupan bagi kalian. Ustaz pernah menyampaikan kepada para pemimpin pesantren di bawah Yayasan Lajnah Khair Musyarakah, kalau tidak salah 2 tahun yang lalu, ayo terapkan 3 hal. Yang 3 hal itu semuanya merupakan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, terapkan puasa Senin Khamis. Kalau ditambah dengan Ayyamul Bid, Masya Allah. Yang kedua, terapkan, laksanakan Qiyamul Lail, tahajud. Dan yang ketiga, ibadah maliyah. Laksanakan setiap subuh, infak, baik guru, karyawan, ataupun para santri. Namun hal itu tidak berjalan dengan baik. Puasa Senin Khamis, semua kita hari ini, hari Senin, kita berpuasa. Ustadz yang berbicara ini insya Allah puasa. Kemudian sholat tahajud. Ya, yang melaksanakan ini agak lebih baik adalah pesantren kita, pesantren Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin di Bangkinang. Tiap malam mereka melakukan sholat tahajud. Semua datang setengah jam lebih sudah ada di masjid, mereka melakukan sholat tahajud. Malah puasa sunnah Senin dan Khamis itu semua, sehingga dapurnya berasap itu pada waktu sahur, sudah semua habis itu melakukan puasa Senin dan Khamis. Lagi satu hal lagi ialah ibadah maliyah, infak subuh. Mengapa infak subuh? Untuk melatih kita melakukan ibadah dalam bentuk uang. Itu perlu latihan. Ustadz minta 1 hari 1.000 rupiah.
karyawan, guru, pimpinan Rp2.000. Bayangkan berapa uang yang akan terkumpul di masjid, di musola, kalau setiap hari antum berinfak Rp1.000. Saya bilang masjid bisa kita perindah terus. Karpetnya sudah usang, ganti dengan yang baru. Dan seterusnya, dan seterusnya. Kemudian kepada guru-guru dan karyawan, saya berpesan, bangunlah selalu keikhlasan di dalam menunaikan tugas sebagai guru, sebagai karyawan. Karena apa? Karena itu yang akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu pula yang akan membuahkan hasil bagi anak-anak didik kita, dan itu pula yang akan mengantarkan anak-anak didik kita ini nanti menjadi orang-orang yang soleh, yang ilmunya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, saya ingin menyampaikan kepada kita semua. Baru saja tanggal 10 Desember yang lalu, Ustadz kembali dari umrah, kemudian melakukan perjalanan dari Jeddah ke Qasim, kemudian dari Qasim ke Riyadh, dari Riyadh ke Abha, dan dari Abha kembali ke Jeddah dan Mekah Al-Mukarramah. Dalam rangka apa? Dalam rangka ibadah umrah. Dan itu memang menjadi keinginan rutin bagi saya setiap tahun. Semenjak mulai dulu kuliah, kemudian tamat, berhaji, kemudian terus melakukan umrah setiap tahun. Alhamdulillah terlaksana, hanya terhalang dengan corona, pandemi. Nah, mulai tahun ini itu saya melakukan perjalanan dalam rangka apa? Dalam rangka mencari, menambah kuota beasiswa bagi alumni dan tamatan sekolah-sekolah, pesantren-pesantren di bawah Yayasan Lajnah Khairah Mustarakah. Maka di Madinah saya bertemu dengan wakil rektor bidang pendidikan dan bagian beasiswa, yaitu Universitas Thayyibah, yang di sana ada mahasiswi. Kalau Jamiah Islamiyah semuanya laki-laki, tapi Jamiah Thayyibah itu ada mahasiswinya. Dan telah ada kalau tidak salah 4 atau 5 mahasiswi Indonesia yang belajar di sana. Ini juga peluang bagi mahasiswi, bagi santriwati Ibn Taimiyah untuk bisa belajar melanjutkan kuliah di sana. Beliau mengatakan, ajukan, prosedurnya ada online, ya, untuk mendapatkan beasiswa di sana. Perjalanan ini juga didorong oleh dibukanya pintu lebar-lebar oleh 28 universitas di Saudi Arabia untuk memberikan beasiswa kepada umat Islam di seluruh dunia. Maka kita ingin merebut peluang dan kesempatan itu. Di Qasim bertemu dengan wakil bagian beasiswa. Beliau juga mengatakan, ajukan, kasih saya paspornya, ajukan, dan insya Allah, kata beliau, kami akan berikan beberapa beasiswa. Langsung besoknya saya mengadakan rapat kilat dengan semua mudara untuk mendapatkan bukti-bukti pendaftaran dan fotokopi paspor. Itu sudah diserahkan, dan saya sudah tanya juga melalui Syekh Abu Firas
karena beliau kita jadikan perantara untuk mengurus atau mendapatkan beasiswa tersebut. Di Riyadh saya bertemu dengan bagian beasiswa King Saud University atau Jamiatul Malik Saud, yang itu merupakan universitas alma mater saya. Di situ saya dulu belajar 4 tahun, dan beliau juga menjanjikan untuk memberikan beasiswa bagi alumni kita. Kemudian di Abha tidak sempat bertemu di Abha-nya, yaitu King Khalid University, tapi kami bertemu kemudian di Bandara Jeddah karena beliau umrah. Akhirnya saya datang dari Abha ke Jeddah sampai jam 6 sore maghrib. Beliau berjanji dengan saya jam 9.30 kita bertemu, dan beliau mengatakan, Syekh Ahmad, saya sediakan untuk kamu, untuk alumni kamu 15 beasiswa, tapi dengan syarat. Syaratnya apa? Syaratnya kami akan tes apakah alumni dari ma'had Anda itu betul-betul berkualitas atau tidak. 15, kalau lulus 15 itu, tahun berikutnya saya kasih 15 lagi. Tapi kalau lulusnya 10, maka tahun besoknya 10. Kalau lulusnya 5, tahun besoknya 5. Kalau enggak ada yang lulus, berarti Anda belum berhak untuk mendapatkan beasiswa. Ini artinya apa? Ini tantangan kepada baik guru-guru maupun kita. Tadi itu, untuk bersungguh-sungguh, untuk bekerja keras, berkeringat, untuk menuntut ilmu. Patah kita mengatakan, rajin, pangkal, pandai, hemat, pangkal, kaya, sederhana. Nah, oleh karena itu, dalam kesempatan yang baik ini, walaupun sudah ada yang kepanasan, saya juga kepanasan, ya, sabar. Mudah-mudahan sepatah kata ini bermanfaat, baik bagi saya menyampaikan, bagi pimpinan, para guru, dan santriwati dan santriwan semuanya. Selamat belajar kembali, selamat bersungguh-sungguh, raihlah masa depanmu dengan menguatkan iman dan takwamu, dan menguasai ilmu dan teknologi dengan cara bersungguh-sungguh di dalam menuntut ilmu. Semoga demikian. Aktafi bihadzal qadar wa jazakumullahu khairan ala husni istima'ikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. تكرير رئيس المراسم لمشرف المراسم بأن مراسم الصباح قد تم تنفيذه. Apel pagi, lapor. Apel pagi telah selesai dilaksanakan. Laksanakan. Siap, laksanakan. مغادرة الرئيس المراسم الميدان. الإعلان لأستاذ خالد ألفي أمبجد. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La haula wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Pada Masyarakat Islam dan sama-sama kita hormati Allah Ta'ala, kemudian Wakil Mudir 1, Wakil Mudir 2, kemudian juga Dewan Asatidzah dan Ustadzah yang Alhamdulillah jami'an. Ada satu hal yang ingin disampaikan, baik MTS maupun MA, baik yang banin maupun yang banat, bahwasanya antum dan antuna sekalian setelah apel selesai, semuanya menuju ke kelas masing-masing. Nanti di kelas akan ditunggu oleh wali kelas untuk memberikan bimbingan dan arahan kegiatan-kegiatan apa saja yang akan dilaksanakan pada
hari pertama di semester genap ini pembelajaran 2023-2024. Sekali lagi ya diberitahukan kepada seluruh santri baik FTS maupun MA, baik Banin maupun Banat, setelah apel selesai semuanya menuju ke kelas masing-masing. Di kelas ditunggu oleh wali kelas yang akan memberikan arahan dan bimbingan terkait dengan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan pada hari pertama di semester genap ini. Demikian pengumuman ini disampaikan, mudah-mudahan dapat dipahami semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa kafaratul majlis.